Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Nadifa. Saya dari kelas 3 PAUD A NIM 19 17 40 60 37. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang program pengembangan fisik motorik bagi anak usia dini. Pada masa kanak-kanak, seluruh komponen perkembangan yang ada pada diri anak akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yang meliputi aspek perkembangan bahasa, fisik motorik, kognitif, dan sosial emosional, lalu seni. Seluruh aspek perkembangan tersebut sangatlah penting diberikan rangsangan atau stimulus bagi orang tua maupun guru pada saat di sekolah ataupun di rumah. Salah satu aspek perkembangan yang perlu diberikan stimulus secara optimal dan proporsional adalah perkembangan fisik motorik. Menurut Suhartini dan Hakim, perkembangan motorik sangat berkaitan erat dengan kegiatan fisik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinat antara susunan saraf, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Menurut Valkenburg dan kawan-kawan, motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. Sementara motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan pergerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu, dan dilakukan oleh otot-otot kecil tetapi memerlukan koordinasi yang cermat. Pengembangan motorik kasar di taman kanak-kanak atau TK pada dasarnya sangatlah identik dengan kegiatan pembelajaran melalui bermain, sehingga pemberian rangsangan hendaknya juga dilakukan melalui proses pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan permainan agar dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi anak usia dini. Program pengembangan keterampilan motorik kasar pada anak usia dini seringkali terabaikan atau terlupakan oleh orang tua, pembimbing, atau bahkan guru. Hal ini lebih dikarenakan karena anak usia dini belum memahami bahwa pengembangan keterampilan motorik menjadi bagian terpenting dan tak terpisahkan dari kehidupan anak usia dini. Lalu, pengembangan fisik atau motorik merupakan salah satu bagian pengembangan kemampuan dasar di TK yang mengarah pada kegiatan untuk melatih motorik anak, khususnya motorik kasar anak yang terdiri dari gerakan-gerakan seperti berjalan, lari, melompat, senam, keterampilan dengan bola, keterampilan menggunakan peralatan, menari, latihan ritmik, dan gerakan gabungan lainnya. Menurut Sumantri, tujuan pengembangan motorik kasar yaitu yang pertama, bagi anak usia dini, mampu meningkatkan keterampilan gerak. Yang kedua, mampu memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmaninya. Lalu yang ketiga, mampu menanamkan sikap percaya diri. Yang keempat, mampu bekerja sama. Yang kelima, mampu berperilaku disiplin, jujur, dan sportif. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan motorik anak adalah guru mengajarkan gerakan seperti meloncat, melompat, dan berlari secara terkoordinasi, di mana di dalam gerakan-gerakan yang diajarkan itu terdapat gerakan secara keseimbangan. Jadi, gerakan yang keseimbangannya itu terjaga dan mengayunkan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Lalu, motorik halus. Motorik halus ini kemampuan untuk mengkoordinasi atau mengatur otot-otot kecil atau halus serta memerlukan koordinasi yang cermat. Misalnya yaitu berkaitan dengan gerakan adiptif. Perkembangan motorik halus atau keterampilan koordinasi, contohnya itu koordinasi mata dan tangan mewakili bagian yang penting dalam perkembangan motorik. Contoh gerakan motorik halus seperti aktivitas yaitu mencoret-coret, lalu ada juga menggunting, lalu ada juga menulis, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang gerakan motorik bagi anak usia dini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.